Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Khairun Nisa, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan NIM 0201247783, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pemupukan. Dosen pengampu Bapak Bayu Adirianto MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya. Judul pertama yang saya ambil adalah pengaruh aplikasi biokar dan pukan sapi terhadap serapan unsur hara makro dan hasil tanaman jagung manis. Jagung merupakan tanaman serealia yang bernilai strategis dan ekonomi, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai jagung utama karbohidrat, setelah beras, serta sebagai sumber pakan ternak. Besarnya jumlah impor jagung manis meningkat setiap tahunnya. Satu di antara upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil tanaman jagung adalah mengoptimalkan tanah ultisol untuk areal produksi jagung, khususnya di Kalimantan Barat. Penggunaan biokar di bidang pertanian menjadi perhatian yang meningkat selama 10 tahun terakhir, yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Fungsinya bukan sebagai pupuk, namun dapat digunakan sebagai pendamping pupuk untuk meningkatkan efisiensi pupuk bagi tanaman. Penambahan 5% biokar ke dalam tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mempengaruhi pertumbuhan serta serapan hara oleh tanaman jagung. Biokar yang berasal dari cangkang kelapa sawit memiliki kandungan C organik sebesar 41,83%, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembenah. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Penelitian merupakan percobaan faktorial yang disusun dalam RAL dengan perlakuan biokar tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kandang sapi. Faktor pertama adalah dosis biokar yang terdiri dari 4 taraf, yaitu tanpa biokar dan tanpa pupuk kandang. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 48 unit percobaan. Pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diamati dianalisis menggunakan uji F pada taraf kepercayaan 5%, menggunakan uji DMRT untuk menunjukkan pengaruh nyata atau tidak nyata. Persiapan penelitian penanaman menggunakan polybag dan tanah ultisol dengan mengering anginkan dan mengayak tanah hingga lolos ayakan sebesar 0,5 cm serta memberikan perlakuan pada masing-masing polybag yang bersih tanah 10 kilo. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan, yaitu terdapat karakteristik tanah. Tanah yang dijadikan bahan penelitian adalah ultisol yang berasal dari desa Karimuting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bangkayang. Beberapa sifat ultisol sebelum diberi perlakuan dapat dilihat pada tabel 1, yaitu terdapat parameter analisis dan analisis tanah awal. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis tanah awal menggambarkan karakteristik tanah sebelum perlakuan pemberian biokar tandan kosong, kelapa sawit, dan pupuk kandang. Hasil analisis tanah memiliki kriteria sangat masam, yang kedua kriteria rendah, dan yang ketiga kriteria sedang. Selanjutnya masuk kepada pengaruh biokar dan pukan sapi terhadap berat basah dan berat kering tanaman jagung manis. Yang pertama, berat basah tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian biokar tandan kosong kelapa sawit dan pukan sapi pada berbagai dosis berpengaruh tidak nyata terhadap berat basah tanaman baik secara tunggal maupun beraksi pada tanaman jagung manis. Nilai rata berat basah tanaman dapat dilihat pada gambar 9 dan 10. Gambar 9 menunjukkan bahwa perlakuan B2 lebih tinggi dibandingkan dengan B1. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai berat basah tanaman meskipun tidak signifikan. Beberapa kutipan menyatakan bahwa pemberian biokar maupun meningkatkan berat basah tanaman. Berat basah tanaman dipengaruhi oleh tinggi tanaman dan luas daun. Semakin tinggi tanaman dan luas daun, maka berat basah tanaman akan semakin meningkat. Gambar 10 menunjukkan bahwa perlakuan pukan sapi dosis P3 memiliki berat basah tertinggi sebesar 160,81 dibandingkan P0.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pukan sapi mampu meningkatkan berat basa tanaman jagung manis meskipun tidak signifikan. Beberapa kutipan menyatakan bahwa berat basa tanaman merupakan bobot dari jaringan dan kandungan air yang terdapat pada jaringan tanaman tersebut. Pertumbuhan organ yang baik akan menyebabkan semakin banyaknya organ tersebut menyerap air, maka berat basa tanaman meningkat. Tanaman yang mempunyai pertumbuhan yang baik akan mengandung hampir 90% air pada jaringannya. Yang kedua, terdapat berat kering tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian biokar, tandan kosong kelapa sawit, dan pukan sapi pada berbagai dosis berpengaruh tidak nyata terhadap berat kering tanaman, baik secara tunggal maupun interaksi pada tanaman jagung manis. Nilai rata berat kering tanaman dapat dilihat pada gambar 11 dan 12. Gambar 11 menunjukkan bahwa perlakuan B2 memiliki berat kering tanaman sebesar 22,05 gram dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian perlakuan biokar meningkatkan berat kering tanaman jagung manis meskipun tidak signifikan. Beberapa kutipan menyebutkan bahwa menunjukkan bahwa pemberian biokar mampu meningkatkan berat kering tanaman. Gambar 12 menunjukkan bahwa P3 memiliki berat kering tertinggi sebesar 23,82 dibanding tanpa pemberian pukan sapi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pukan sapi meningkatkan berat kering tanaman jagung manis meskipun tidak signifikan. Berat kering tanaman 14 merupakan indikator berlangsungnya pertumbuhan tanaman yang merupakan hasil fotosintesis tanaman. Menurut beberapa kutipan, pertumbuhan tanaman ditunjukkan dengan bertambahnya ukuran berat kering tanaman yang mencerminkan bertambahnya ukuran sel pada berat kering tanaman, yang disebabkan oleh pembelahan sel di daerah meristematik, pucuk, dan ujung akar. Pertumbuhan daun mempengaruhi bobot kering tanaman, peningkatan luas daun, serta juga mengakibatkan peningkatan berat kering tanaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, berdasarkan hasil penelitian, pengaruh pemberian biokartan dan kosong kelapa sawit dan pukan sapi terhadap serapan hara dan hasil tanaman jagung manis pada urtisol dapat disimpulkan bahwa pemberian biokartan dan kosong kelapa sawit dan pukan sapi tidak meningkatkan nilai serapan hara NPK, Ca, dan Mg serta hasil tanaman jagung manis. Selanjutnya kita masuk kepada judul yang kedua, yaitu pengaruh mangan sebagai unsur hara mikro esensial terhadap kesuburan tanah dan tanaman. Tanah dan tanaman memiliki hubungan timbal balik yang sangat penting. Tanaman menyerap air, unsur hara, dan lainnya yang dari tanah. Hasil ekskresi tanaman masuk ke dalam tanah. Unsur hara yang diserap oleh tanaman berupa unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro diserap oleh tanaman, jumlah tanaman banyak, sedangkan unsur hara mikro diserap oleh tanaman di dalam jumlah sedikit. Peran unsur hara mikro esensial sangat penting untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas panen dalam bidang pertanian. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang diarahkan untuk unsur-unsur hara mikro esensial tersebut. Oleh karena itu, akan dilakukan review mengenai salah satu unsur hara mikro esensial, yaitu mangan. Review ini akan difokuskan pada informasi mengenai unsur mangan yang merupakan salah satu unsur hara mikro esensial bagi tanaman, mulai dari mangan, ketersediaan mangan di dalam tanah, peranan mangan bagi tanaman, mekanisme penyerapannya, serta kekurangan dan kelebihan unsur mangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu sifat-sifat mangan. Mangan berasal dari batuan primer yang pada umumnya dibentuk ferromagnesit. Unsur mangan yang berasal dari batuan tersebut dibebaskan lewat proses pelapukan mineral primer dan bersatu dengan O2, CO2, dan SiO2 untuk membentuk mineral sekunder, terutama menjadi pirolusit MnO2 dan mangan MnO dan OH2, oksida mangan. Sifat-sifat mangan yaitu sifat-sifat fisika. Yang kedua, ada sifat kimia. Sifat kimia
terdapat yaitu reaksi dengan air, yang kedua reaksi dengan udara, yang ketiga reaksi dengan halogen, yang keempat reaksi dengan asam. Yang kedua yaitu ketersediaan mangan dalam tanah dan peranan mangan bagi tanaman. Mangan adalah metal berwarna kelabu kemerahan di alam, umumnya berbentuk senyawa dengan berbagai valensi. Mangan merupakan salah satu logam yang banyak ditemukan bersama dengan unsur besi. Kandungan mangan di bumi sekitar 1060 ppm dan sekitar 61–1010 ppm yang terdapat di tanah. Tanah biasanya mengandung mangan sebesar 20–3000 ppm dengan rata-rata 600 ppm. Tanah yang akan mengalami defisiensi atau kekurangan mangan jika di bawah 20 ppm dan akan mengalami keracunan jika lebih dari 3000 ppm. Karena hal tersebut, keadaan ini karena mangan memegang peranan penting dalam pembentukan klorofil meskipun daun sudah tua. Unsur mangan banyak terdapat di dalam tanah yang mengandung asam mencapai tingkat toksik di bawah pH 6,5. Umumnya mangan terlepas dari tanah asam dan deposit pada lapisan tanah basah. Banyak tanaman mengandung sekitar 50 ppm mangan yang berfungsi untuk fotosintesis, respirasi, dan metabolisme nitrogen karena berbentuk jembatan antara enzim dan substratnya. Mangan memiliki peran penting bagi tanaman. Mangan berperan penting sebagai pengaktif enzim, di antaranya enzim pentransfer fosfat dan enzim dalam siklus Krebs. Unsur mangan juga penting dalam reaksi oksidasi reduksi, metabolisme, dan klorofil dan karbohidrat. Selain itu, mangan merupakan bagian penting dari kloroplas dan turut dalam reaksi yang menghasilkan oksigen. Yang ketiga yaitu mekanisme penyerapan mangan. Mangan akan diserap dalam bentuk ion. Ion akan masuk melalui kutikula dan ketersediaannya pada jaringan akan mempengaruhi kloroplas sehingga kondisi hijau daun pada daun yang sudah tua masih bisa dipertahankan. Beberapa kutipan menyatakan faktor utamanya yaitu pH dan redoks. Bila pH tanah mineral rendah, sejumlah Al, Fe, dan Mn menjadi larutan sehingga merupakan racun bagi tanaman tertentu. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mangan merupakan salah satu unsur hara mikro yang penting pada metabolisme N, proses fotosintesis, dan juga pengaktif enzim. Mangan berasal dari batuan primer yang umumnya berbentuk feromagnesit, tanah yang biasanya mengandung mangan sebesar 20–3000 ppm. Dengan rata-rata 600 ppm, tanah akan mengalami defisiensi atau kekurangan mangan jika di bawah 20 ppm dan akan mengalami keracunan jika lebih dari 3000 ppm. Konsentrasi normal mangan dalam jaringan tanaman pada umumnya terletak antara 50 ppm sampai 200 ppm, dan pada konsentrasi 400 ppm telah masuk ke dalam kategori kelebihan mangan, dapat menimbulkan gejala-gejala keracunan. Tanah dan tanaman yang menderita kekurangan mangan dapat diatasi dengan memberikan pupuk yang mengandung mangan. Kelebihan mangan bisa dikurangi dengan menambah zat fosfor dan kapur. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.